Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Mr. Atta and all of my friends. Today we will discuss about audit sampling for test of balance. We were from group 4. Then member of group 4, there's Ilham Satria Wirayuda. Then there's me, Nabila Rahman Tias. Also, the last one is Wirayuda. Okay, our table of contents is started from comparison of audit sampling and ended with illustration using difference estimation. Okay, in the first one, we will discuss about comparison of sampling audit for testing of balance details, testing of control, dan juga substantive testing of transaction. Pada risiko sampling dan juga non-sampling itu penting untuk pengujian pengendalian, pengujian substantif, dan juga pengujian rincian saldo. So, to cope with this sample risks, itu auditor mungkin bisa memakai non-statistical maupun statistical methods untuk 3 tipe yang saya sebutin tadi. Nah, the main differences itu lies in what the auditor wants to measure. Jadi kayak tergantung pada apa yang diukur oleh si auditornya. Misalkan pada di pengujian pengendalian, testing of control, so we need to measure the operational effectiveness of internal control. Jadi kayak keaktivitasnya dari operasi pengendalian internalnya. Kemudian pada substantive test of transaction, kita butuh untuk mengukur keaktivitasan dari operasi pengendalian internalnya dan juga atas kebenaran moneter atas transaksinya dalam sistem akuntansi. Yang ketiga ada pengujian atas rincian saldo, testing of balance detail. Jadi kita harus mengukur seperti apakah jumlah dolar saldo akunnya itu mengandung salah saji material atau tidak gitu. Next. So auditor itu melaksanakan test of control dan juga substantive test of transaction. Untuk yang pertama, untuk determine whether the exclusion rate in the population is low enough. Jadi kayak untuk menentukan apakah tingkat pengecualian dalam populasi itu cukup rendah dan juga reduce assessed control risks, kayak risiko pengendaliannya yang dinilai. Dengan demikian bisa mengurangi pengujian atas rincian saldo. Yang ketiga, untuk conclude that the controls are operating effectively for auditing internal control over financial reporting. So, ada 3 tipe untuk sampling methods untuk mengcalculating misstatement. Yang pertama ada non-static sampling, yang kedua ada monetary units, dan juga yang ketiga ada variable. Nah, ketiga ini bakal kita bahas nanti, oke. Yang pertama ada non-statistical sampling. Nah, itu juga ada diatur dimuat dalam SA nomor 530. Pengertiannya adalah sampling yang memiliki karakter pemilihan dan juga unsur sampelnya secara acak. Dan penggunaan teori probabilitas untuk menilai hasil sampel, termasuk untuk mengukur resiko sampel. Nah, jadi menurut PSA nomor 26, ada 2 pendekatan umum dalam sampling audit. Nah, keduanya itu required the professional judgment of the auditor in planning, performing, dan juga appraising the sample, and also relating the audit evidence. Jadi kayak keduanya itu mengharuskan pertimbangan profesionalnya dalam perencanaan tadi, pelaksanaan juga penilaian sampel, dan juga untuk menghubungkan bukti audit yang dihasilkan dari sampel dengan bukti audit lain. Nah, dalam penarikan kesimpulan atau saldo akun atau kelompok transaksi yang berkaitan tadi. Next. So, ada 14 langkah sebenarnya yang diperlukan dalam sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo. Yang pertama, set the objective of audit testing. Jadi, menyatakan tujuan pengumpulan audit. So, auditors will take samples for test of details of balance to determine whether the balance of the account being audited are fairly stated. Jadi, dalam menyatakan tujuan ini, auditor akan ambil sampel untuk pengujian atas rincian saldo. Jadi untuk nentuin apakah saldo akun yang sedang diaudit itu udah dinyatakan secara wajar. Ini diatur di SA nomor 530. Jadi ketika merancang saldo sampel audit, si auditor itu harus mempertimbangkan tujuan sampel audit dan juga karakternya. Yang kedua, decide whether audit sampling is applicable.
So audit sample is applied wherever the auditor plans to draw conclusion about the population based on the sample. Jadi kayak memutuskan apakah sampling audit itu dapat diterapkan. So audit sampling itu diterapkan setiap kali auditor berencana untuk membuat kesimpulan mengenai populasi yang berdasarkan sampel. Ini diatur di SA nomor 530, yang mana sampling audit itu dirancang agar auditor mampu untuk menarik kesimpulan tentang keseluruhan populasi berdasarkan pengujiannya. Dan the third one itu define misstatement. Jadi cause audit sampling itu for test of details of balance itu measures monetary misstatement-nya. Jadi kayak pengujian atas rincian saldo itu mengukur salah saji moneter, yang mana itu adalah salah saji yang terjadi apabila item sampel itu disalah sajikan. Next. Keempat, define population. So population defined as items which form the recorded nominal population in SA 530. Jadi di pengujian atas rincian saldo itu populasi kan definisinya kan sebagai item yang bentuk populasi dolar yang tercatat. Di SA 530 sendiri keseluruhan sampel dari suatu sumber dari suatu sampel yang dipilih. Jadi kayak tentu aja misal sebagian besar populasi akuntansi itu yang bakal dijadikan sampel oleh auditor itu udah mencakup item yang jauh lebih banyak dengan jumlah dolar yang juga lebih besar. So, auditor will be evaluate apakah populasi yang tercatat itu mengandung lebih saji atau overstatement atau malah kurang saji atau understatement. Nah, di sini ada stratified sampling, yang mana auditor itu separates the population into subpopulation before applying audit sampling. Jadi, dia memisahkan populasi, misal kedua atau lebih subpopulasi, sebelum menerapin audit samplingnya. Nah, jadi tiap populasi itu disebutnya strata kan. Jadi, nah strata itu memungkinkan auditor untuk menekankan item populasi tertentu dan juga bisa mengabaikan yang lain. Jadi di banyak situasi, auditor itu sampling audit itu termasuk kayak konfirmasi piutang usaha. Jadi kayak auditor ingin menekankan nilai dolar tercatat itu lebih besar. So, bisa mendefinisikan antara strata. So, bisa berdasarkan nilai dolar yang tercatat. Yang kelima ada defining the sampling unit. So, sampling unit is almost always the items that form the account balance. Then auditors may use the items that form the recorded population as the sampling unit to test all audit objective except completeness. Jadi yang kelima mendefinisikan unit sampling. Nah, untuk sampling audit itu dalam pengujian atas rincian saldo ini hampir selalu merupakan item yang membentuk saldo akun. Jadi auditor bisa menggunakan item yang membentuk populasi yang tercatat ini sebagai unit sampling untuk menguji semua tujuan audit kecuali kelengkapan. Yang keenam, establish tolerable misstatement. Jadi salah saji yang dapat ditoleransi is the application of performance materiality to certain sampling procedures. Jadi itu adalah penerapan materialitas kinerja terhadap prosedur sampling yang tertentu. Nah, salah saji yang dapat ditoleransi ini mungkin sama nilainya dengan materialitas kinerja, atau mungkin lebih rendah jika populasi asal sampel itu dipilih lebih kecil timbang account balance-nya. Yang ketujuh ada establishing an acceptable risk of false acceptance atau ARIA. Jadi ARIA itu adalah risk of the selected sample which supports the conclusion that the recorded account balance are not materially misstated when they are declared as materially misstated. Nah, to obtain greater certainty when audited a balance, the auditor will set a lower ARIA. Jadi ARIA atau risiko yang dapat diterima atas penerimaan yang salah ini merupakan risiko sampel yang dipilih untuk mendukung kesimpulan bahwa saldo akun yang tercatat itu nggak mengandung salah saji yang material ketika misal udah dinyatakan udah salah saji secara material. Jadi ARIA itu mengukur
kepastian yang diinginkan oleh auditor atas suatu saldo. Jadi untuk memperoleh kepastian yang lebih besar ketika mengaudit suatu saldo. Nah, auditor itu bakal netapin area yang lebih rendah. Nah, jadi area itu berkebalikan dengan si sample size-nya ini. Jadi misalnya faktor effectiveness of internal control atau control risk ini di area dia berincrease, tapi di sample size dia menurun, decrease. Dan juga begitu di substantive test of transaction, acceptable audit risk, dan juga analytical procedure. Next. Yang ke-8 ada estimate misstatement in the population. Jadi biasanya auditor makes this estimates itu based on previous experience with clients dan juga assessed inherent risks. Taking into account the result of test of control, substantive test of transaction, dan juga analytical procedure perform. Jadi mengestimasi salah saji dalam populasi. Nah, jadi estimasi ini berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan klien ataupun dengan menilai risiko inherennya. Juga dengan mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan juga prosedur analitis yang telah dilaksanakan. Kemudian yang ke-9, determining initial sample size. Jadi, when using non-statistical setting, so auditor itu determines the initial sample size by considering the following factors. Jadi, faktor-faktor selanjutnya itu bakal jadi pertimbangan. Yang pertama, inherent risk yang mempengaruhi risiko yang dapat diterima atas penerimaan yang salah. Jadi, kondisi yang menyebabkan ukuran sampel lebih kecil adalah inherent risk-nya yang low. Dan juga yang menyebabkan larger sample size-nya itu inherent risk yang lebih gede. Kemudian di risiko RO-nya, di pengendalian RO-nya, juga kondisinya juga dari ukuran sampel itu lebih kecil, maka risiko pengendalian itu lebih rendah. Dan sebaliknya dengan di large sample size, dia malah lebih tinggi. Kemudian di hasil prosedur substantif lainnya yang terkait dengan asersi yang sama, termasuk prosedur analisis dan juga pengujian substantif yang relevan lainnya, itu memenuhi risiko yang mendapat diterima atas penerimaan yang salah, itu dia di smaller sample size itu satisfactory result, jadi memuaskan hasilnya di in other related substantive procedures. Berkebalikan dengan di large sample size dan seterusnya. Yang ke-10, selecting samples. Jadi di non-statistical sample, auditors make a decision after considering the advantage dan juga disadvantage dari each method. Di stratified sampling, auditor tuh bakal memilih sampel yang independently dari each stratum. Jadi sample elements itu harus diseleksi in such a way that the selected sample is expected to be representative dari populasinya. Nah, di sini diatur di SA 230. Itu membahas tentang prosedur audit, yang mana itu adalah dokumentasi atas audit. Yang ke-11, di selecting sample ini dia ternyata di PSA nomor 26 ayat 39. Jadi unsur sampel itu harus dipilih sedemikian rupa sehingga sampel yang dipilih itu diharapkan dapat mewakili populasi. Jadi semua unsur itu harus memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, metodenya kayak yang kita tahu di kelas sebelumnya ada 3, ada 2 maksud saya, itu random selection dan juga systematic selection atau haphazard selection. Yang ke-11, melaksanakan prosedur audit, implementation of audit procedures. To perform audit procedures, the auditor applies appropriate audit procedures to each sample item to determine whether the item is
misstated. Jadi untuk melaksanakan prosedur auditnya, auditor itu harus menerapkan prosedur audit yang tepat pada setiap item sampel untuk menentukan apa item tersebut mengandung salah saji gitu. Misalnya dalam konfirmasi atas piutang usaha. Jadi auditor tuh mengirimkan sampel konfirmasi positif. Kalaupun dia non-respon, maka mereka akan menggunakan prosedur alternatif untuk menemukan salah saji. Ini diatur di SA 230 yang membahas mengenai prosedur audit, dokumentasi atas prosedur audit. Next, yang ke-12. Generalize sample to population and deciding on population acceptance. So, auditor should generalize the sample to the population by the first one ada projected sample result misjudgment into the population. Jadi auditor itu harus menggeneralisasi sampel ke populasi dengan yang pertama dengan memproyeksikan salah saji dari hasil sampel ke populasi dan considering sampling error and sampling risk dari areanya. Jadi karena itu auditor harus proyeksiin sampel ke populasi untuk estimate the salah saji. Nah, so the first step itu to calculate the point estimate-nya. Nah, point estimate-nya itu dapat dihitung dengan berbagai cara, tapi pendekatan umumnya sih biasanya dia mengasumsikan bahwa salah saji populasi itu dengan proporsional salah saji sampel. So, auditor nggak bisa formally measure the sampling error dan juga harus mempertimbangkan hal-hal lainnya. Nah, yang pertama yang harus dipertimbangkan the difference between the point estimate dan juga tolerable misstatement, which is called calculating sample error. Yang kedua, kayak extent to which item in the population have been audited with 100% audited. Sorry. Yang ketiga, whether the misstatement tend to offset each other or are only one way. Jadi apakah salah saji itu cenderung mengoffset atau hanya bersifat satu arah gitu. Lalu yang keempat, jumlah salah saji individualnya. Lalu yang kelima adalah sample size-nya, ukuran sampelnya. Yang ke-13, analyzing misstatements. Jadi auditor should evaluate the nature, sifatnya, dan juga penyebabnya dari salah sajinya, yang mana ditemukan di test of details of balance. Kemudian dia menganalisis salah sajinya untuk decide whether modification itu yang dibutuhkan itu yang mana. Lalu yang ke-14, action if the population is rejected. Jadi tindakan apa yang bisa diambil apabila populasinya itu ditolak. So, if the auditor concludes that the misstatement in the population itu greater daripada salah saji yang ditoleransi setelah mengconsidering the sampling error tadi, nah populasinya itu berarti tidak di-acceptable. Nah, jadi action yang bisa dilakukan oleh auditor ya, yang pertama ada take no action. Jadi nggak ngambil tindakan apa-apa hingga pengujian atas bidang auditnya itu udah selesai. Yang kedua, perform extended audit test in specific fields. Melaksanakan pengujian audit yang diperluas pada bidang tertentu. Lalu yang ketiga, increase sample size, meningkatkan ukuran sampel. Yang keempat, adjusting account balance, menyesuaikan saldo akun. Yang kelima, dia bisa asking the client to correct the population. Jadi minta klien untuk koreksi populasinya. Atau yang keenam bisa juga dia refuse to give a fair opinion without exception. Jadi menolak untuk memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Oke, that's all for me. Selanjutnya bakal disampaikan oleh teman saya. So sorry if there's many error from me. So thank you. Silakan.
Oke, jadi mengenai monetary unit sampling atau disebut juga dengan MUS, MUS. Monetary unit sampling. Monetary unit sampling or MUS is the statistical method of sampling for test of details of balance that has the statistical simplicity of attribute sampling yet provides a statistical result expressed in dollars or another appropriate currency. Jadi monetary unit sampling ini adalah metode statistical sampling yang digunakan untuk tes mengenai details of balance yang memiliki simplicitas statistik atribut sampling yang disampaikan dalam bentuk dolar atau mata uang lainnya gitu. According to standard audit number 530, monetary unit sampling is a type of value-weighted selection, as described in Appendix 1, in which sample size selection and evaluation result in conclusion in monetary amount. Jadi menurut standar audit ini, monetary unit sampling itu hasilnya itu dijelaskan dalam bentuk monetary atau uang gitu. Berikut merupakan perbedaan antara MUS dengan non-statistical sampling. Yang pertama adalah definisi. The definition of the sampling unit is an individual dollar. The population is the recorded dollar population. Sample size is determined using a formula. Sample selection is done using PBS. And the last one is the auditor generalized from the sample to the population using MUS technique. Jadi yang pertama itu definisi, kemudian keduanya mengenai populasi, jumlah populasi, terus yang kemudian yang ketiga mengenai jumlah sampelnya, yang keempat kemudian pemilihan sampel, dan yang kelima mengenai pemilihan sampel dari yang diambil dari populasi tersebut menggunakan teknik MUS begitu. Oke, yang pertama itu untuk definition of the sampling unit is an individual dollar. A critical feature of MUS is the definition of the sampling unit as an individual dollar in an account balance. By focusing on the individual dollar as the sampling unit, this automatically emphasizes physical unit with larger recorded balance. Because the sample is selected on the basis of individual dollars, an account with a large balance has a greater chance of being included than an account with a small balance. As a result, stratified sampling is unnecessary with MUS. Certification occurs automatically. Certification itu menurut standar audit nomor 530 itu is the process of dividing population into subpopulation, each of which is a group of sampling unit which have similar characteristics. Jadi stratification itu adalah proses untuk membagi populasi menjadi subpopulasi gitu, yang mana setiap grup itu hampir mempunyai kesamaan karakteristik gitu. Kemudian di sini itu jelaskan kalau definisi dari sampling unit itu dalam bentuk individual dollar dalam akun balance. Jadi individual bukan cuma dolar saja, jadi sebenarnya bisa pakai mata uang lain seperti rupiah, euro, peso ataupun semacamnya gitu. Selanjutnya itu mengenai the population size is the recorded dollar population. Because of the method of sample selection and use, it is not possible to evaluate the likelihood of unrecorded items in the population. Assume, for example, that MUSE is used to evaluate whether inventory is fairly stated. MUSE cannot be used to evaluate whether certain inventory items exist but have not been counted. Jadi metode seleksi di MUSE ini tidak memiliki kemungkinan untuk mengevaluasi likelihood of unrecorded item. Jadi kalau misalnya item tersebut tidak tertulis atau tidak terekam gitu di dalam populasi, maka tidak bisa dievaluasi oleh MUS begitu.
Next is sample size is determined using a formula. The calculation of sample size will be illustrated after the discussing the 14 sample step formulas. Jadi untuk formula ini akan kita diskusikan atau ilustrasikan setelah kita mendiskusikan 14 sampel langkah-langkah sampel dalam musik. Selanjutnya, sample selection is done using PPS. Monetary unit samples are selected with probability proportional to size sample selection, or PPS. PPS samples can be obtained by using computer software or systematic sampling technique. Jadi, according to Standard Audit number 530 A12, with statistical sampling, sample items are selected in a way that each sampling unit has a known probability of being selected. With non-statistical sampling, judgment is used to select sample items. Jadi monetary unit samples ini dipilih atau diselect dengan menggunakan probability proportional to size sample selection atau PPS. PPS ini, sampel PPS ini bisa diambil menggunakan software komputer atau sistematik teknik sampling yang lainnya. Gitu. Sesuai dengan standar audit itu, kenapa? Karena dijelaskan di sini kalau dengan menggunakan statistical sampling, sampel item yang dipilih diketahui atau dipilih menggunakan probability. Jadi seperti itu, tidak seperti non-statistical sampling yang di judgment-nya itu atau pendapat judgment-nya itu digunakan untuk memilih sampel item, sedangkan untuk yang statistical sampling itu menggunakan probability. Gitu. Selanjutnya, the auditor generalized from the sample to the population using MUSE technique. Regardless of the sampling method selected, the auditor must generalize from the sample to the population by the first one is projecting misstatement from the sample result to the population, and the second one is determining the relative sampling risk. The statistical result when MUSE is used is called misstatement bound. The misstatement bound is an estimate of the likely maximum overstatement at a given area. Sesuai dengan standar ARDO 530 A18, the auditor is required to project misstatement for the population to obtain a broad view of the scale of misstatement. But this projection may not be sufficient to determine an amount to be recorded. Jadi di sini auditor itu membuat misstatement gitu. Jadi misalnya kalau ada kesalahan-kesalahan dalam sampel itu berbeda dengan yang di populasi. Jadi untuk membuat itu kemungkinannya itu maka menggunakan MUSE teknik itu. Jadi dengan begitu misstatement-nya itu bisa dihindari begitu. Jadi agar sampel dengan yang populasi itu sama hasil evaluasinya seperti itu. Selanjutnya itu the factor used in computing sample size. Sesuai dengan standar audit 530 A11, Appendix 2 and 3 indicate the influence that various factors typically have on the determination of sample size. When circumstances are similar, the effect on sample size of factors such as those identified in Appendix 2 and 3 will be similar regardless of whether a statistical or non-statistical approach is chosen. Jadi sesuai dengan standar audit ini terdapat beberapa faktor yang typically yang memiliki pengaruh terhadap sample size begitu. Jadi berikut ini merupakan faktor-faktornya. Yang pertama itu acceptable risk of incorrect acceptance atau ARIA. Kedua, recorded population value. 3, tolerable misstatement. 4, tolerable misstatement as a percentage of population value. 5, estimated population misstatement. 6, ratio of estimated population misstatement to tolerable misstatement. Confidence factor, sample size, dan sampling interval. Gitu.
Jadi ke-9 faktor ini itu memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap dengan sampel size yang auditor akan ambil seperti itu. Kemudian berikutnya generation from the sample to the population when no misstatement are found using Muse. If the entire population if the entire sample is audited and no misstatement are found in the sample, the auditor may conclude without making additional calculation that the recorded amount of the population is not overstated by more than tolerable misstatement at the specified risk of incorrect acceptance. Sesuai dengan standar audit 530 nomor 530, the greater the level of assurance that the auditor requires that the result of the sample are in fact indicative of the actual amount of misstatement in the population, the larger the sample size needs to be. Jadi begini, jadi ketika melakukan generalisasi mengenai misstatement yang ada di dalam sampel tersebut dan tidak ditemukan misstatement, maka ketika menggunakan MIS itu maka auditor perlu untuk memperbesar sampel size-nya gitu. Jadi untuk menemukan apakah misstatement-nya itu benar-benar tidak ada seperti itu. Jadi agar biar pas dengan jenis populasi, karena ketika kita mengambil sampel dan kita melihat jika tidak ada misstatement-nya maka kita harus sedikit curiga begitu. Kemungkinan ada seperti sampelnya ada yang kurang banyak atau gitu, kurang pas gitu. Maka perlu sampelnya itu perlu diperbesar sesuai dengan standar audit seperti itu. Kemudian generalizing from the sample to the population when misstatement are found using Muse. Calculating the upper misstatement bound involves 3 steps. The first one is calculate the percentage misstatement for each misstatement. Project the sample misstatement by multiplying the percentage misstatement by the length of sampling interval. And the third one is add an allowance for sampling based on the confidence factor for the actual number of misstatement and acceptable risk of incorrect acceptance. Jadi begini, ketika kita melakukan generalisasi sampling terhadap populasi tersebut, dan kita menemukan beberapa misstatement yang berbeda gitu, jadi sampel dengan populasi itu berbeda, ketika kita menggunakan MUS, maka kita harus melakukan beberapa 3 steps seperti berikut ini. Jadi kita intinya itu dari misstatement itu ada berapakah misstatement itu yang bisa kita toleransi gitu. Jadi ketika mengambil sampelnya itu ada beberapa misstatement, maka beberapa yang bisa kita toleransi sehingga walaupun berbeda tapi tetap sama dengan populasinya tersebut. Intinya sama dengan populasi tersebut. Seperti itu. Kemudian sesuai dengan standar auditnya number 530, the greater the amount of misstatement the auditor expect to find in the population, the larger the sample size needs to be in order to make a reasonable estimate of the actual amount of misstatement in the population. Factors relevant to the auditor's consideration of the expected misstatement amount include the extent to which items value are determined subjectively. The result of this assessment procedure, the result of test of control, the result of audit procedures applied in prior periods, and the result of other substantive procedures. Gitu. Jadi ketika auditor itu menemukan beberapa banyak jumlah misstatement yang sudah diperkirakan oleh auditor itu di dalam populasi, maka auditor itu juga perlu mengambil jumlah sampel size itu yang lebih besar juga untuk membuat reasonable estimate sesuai dengan populasi gitu. Jadi agar mengambil sampel size-nya lebih besar gitu agar sesuai dengan populasi begitu. Jadi agar misstatement ini dapat yang auditor perkirakan ini dapat dihadapi atau seperti itu gitu. Okay, the next material will be shared
Bye, my friend. Thank you. Okay, I'm here to continue the presentation about this sampling atas perincian saldo. Yaitu kita sekarang masuk ke bab variable sampling. Like MUS, variable sampling is a statistic method that used for an auditor. Variable and non-statistical sampling for test of balances details have a same purpose to measure the assessment of the compliance. Jadi variable sampling itu merupakan metode statistik yang digunakan buat digunakan untuk auditor. Variable dan non-statistic sampling ini punya tujuan yang sama, yaitu buat mengukur salah saji di neraca, di account balance. Seperti halnya sampling non-statistik, jika auditor menentukan bahwa jumlah salah saji melampaui jumlah yang dapat ditoleransi, mereka akan menolak populasi dan melakukan tindakan tambahan. Beberapa teknik sampling akan membentuk metode kelas umum yang disebut sebagai sampling variable. Nah, untuk dari perkataan saya tadi, muncullah 3 metode di variable sampling, yaitu pertama ada difference estimation, ratio estimation, dan average per unit estimation. Penggunaan metode variabel memiliki banyak kemiripan dengan sampling non-statistik. Ke-14 langkah yang telah dibahas dalam sampling non-statistik harus dilaksanakan pada metode variabel, dan sebagian besar tidak jauh berbeda. Namun beberapa perbedaan antara sampling variabel dan non-statistik akan dibahas setelah distribusi sampling. Sampling distribution tertera pada rumus di situ ya, yang berarti X garis atas sama dengan nilai rata-rata item sampel, X sigma XJ sama dengan jumlah nilai setiap item sampai sampel individual, lalu N sama dengan ukuran sampel. Lalu ada statistical inference. Bisa dilihat di rumusnya, itu CIX sama dengan X plus atau minus Z dikali SE. CIX yaitu sama dengan confidence interval for the population mean, atau interval keyakinan untuk rata-rata populasi, lalu X garis atas yaitu point estimate of the population mean, atau titik estimasi dari rata-rata populasi. Lalu Z ada confidence coefficient, yaitu mencakup 1 sama dengan 6,68,2% untuk confidence levelnya atau tingkat keyakinannya. Yang kedua 95,4%. Lalu yang ketiga ada 99,7%. Lalu SE itu standard error of the mean, itu atau kesalahan standar rata-rata. Lalu Z kali SE sama dengan precision interval atau interval presisi. Variable methods yang seperti yang sudah saya bahas tadi, ada 3 metode, yaitu ada estimation, ratio estimation, dan juga mean per unit estimation.
Yang pertama itu ada different estimation, yaitu auditor use this estimation for measure the estimation of total misstatement in population when both a recorded value and an audited value exists for each item in the sample, which is almost always the case in audits. Jadi auditor menggunakan estimasi perbedaan ini atau different estimation ini untuk mengukur estimasi jumlah salah satu total dalam populasi apabila ada nilai tercatat maupun nilai yang diaudit bagi setiap item sampel yang hampir selalu terjadi dalam unit. Sebagai contoh, auditor dapat mengkonfirmasi sampel piutang usaha dan menentukan perbedaan atau salah saji antara jumlah yang dicatat piutang usaha dan menentukan perbedaan yang dicatat klien dan jumlah yang dianggap benar oleh auditor atas setiap akun. Jadi poin di sini yaitu different estimation di sini yaitu tentang perbedaan yang ditemukan oleh auditor dan angka yang tertera pada perusahaan atau yang disajikan oleh akuntan dari perusahaan itu sendiri. Auditor akan mengestimasi salah saji populasi berdasarkan jumlah salah saji dalam sampel, ukuran salah saji rata-rata, salah saji dalam setiap sampel, dan ukuran sampel. Hasilnya akan dinyatakan sebagai titik estimasi salah saji populasi ditambah atau dikurangi perhitungan interval presisi pada tingkat keyakinan yang dinyatakan. Tinggal melihat kembali pembahasan tentang distribusi sampling, asumsikan auditor mengkonfirmasi sampel acak sebesar 100 dari populasi sebanyak 1.000 piutang usaha dan menyimpulkan bahwa pada sekian dari rata-rata salah satu piutang usaha adalah antara $28 dan $64 pada tingkat keyakinan 95%. Estimasi totalnya yaitu jika salah satu populasi juga dapat dihitung dengan mudah sebesar antara $28.000 dan $64.000 pada tingkat keyakinan 95%. Yaitu didapat dari 1.000 dikali $28 dan 1.000 dikali $64. Jika salah satu yang dapat toleransi auditor adalah $100.000, populasi jelas dapat diterima. Jika salah satu yang dapat toleransi adalah $40.000, populasi dapat diterima. Ilustrasi tersebut diperluas dengan estimasi perbedaan ditunjukkan pada halaman di buku Ahrens di halaman sekitar halaman 163 sampai 166. Lalu kita masuk ke ratio estimation. Sama dengan different estimation ya. Kecuali auditor menghitung rasio antara salah saji dan nilai tercatatnya serta memproyeksikan hal ini dengan populasi untuk mengestimasi total salah saji populasi. Lalu ada estimasi rata-rata per unit atau estimasi atau mean per unit estimation. In mean per unit estimation, the auditor focuses on the audited value rather than the misstatement amount of each item in the sample. Except for the definition of what is being measured, the mean per unit estimate is calculated in exactly the same manner as the difference estimate. Jadi auditor fokus pada nilai yang diaudit dan bukan pada jumlah salah saji setiap item dalam sampel. Kecuali untuk definisi apa yang sedang diukur, estimasi rata-rata per unit dihitung dengan cara yang persis sama seperti estimasi perbedaan. Jadi untuk pengecualian di definisi apa yang sedang diukur ya, itu estimasi per unit dihitung dengan cara yang persis sama dengan estimasi perbedaan gitu. Karena estimasi rata per unit kan harusnya kan berfokus pada nilai yang diaudit, bukan pada jumlah yang salah saji setiap item dalam sampel. Namun dalam keadaan tertentu atau definisi apa yang diukur, itu caranya sama persis dengan estimasi perbedaan. Lalu kita masuk ke sampling risk. Yang pertama ada ARIA, acceptable risk of incorrect acceptance. It's a statistical risk when auditor have received a population, which is in reality the population is misstatement by material.
Jadi ARIA adalah risiko statistik yang bahwa auditor telah menerima populasi yang dalam kenyataannya mengandung saji yang material. ARIA mendapat perhatian yang besar dari auditor karena memiliki implikasi hukum yang serius dalam menyimpulkan bahwa saldo akun telah dinyatakan secara wajar padahal sebenarnya mengandung saji dalam jumlah yang material. Jadi ARIA ini istilahnya begini, dalam ARIA itu berarti istilahnya perusahaan nganggapnya benar, tapi dari auditor sendiri mengungkapkan bahwa itu salah dalam jumlah material, salah saji dalam jumlah material. Lalu ada ARIR, acceptable risk of incorrect rejection. This is a statistical risk when auditor have concluded that population is misstatement by material, but in reality it is not. Jadi ini kayak kebalikannya ARIA ya. Istilahnya ini di ARIR ini yang pertamanya dianggap salah, padahal di realitinya ini nggak salah gitu. Jadi kebalikannya dari ARIA ya. Dianggap benar, tapi kenyataannya salah. Kalau ARIR dianggap salah, tapi kenyataannya tuh nggak salah atau benar. Lalu kita masuk ke illustration using different estimation. Illustrate the use of different estimation in the audit of accounts receivable of for hard lumber company. Accounts receivable consists of 4,000 accounts list on the H trial balance with a recorded value of $600,000. Tolerable misstatement has been set at $21,000. Specify acceptable risk. The auditor specifies the risk. Jadi di sini dalam ilustrasi ini auditor menspesifikasikan dua risiko. Yaitu yang pertama, acceptable risk of incorrect acceptance area. It is the risk of accepting accounts receivable as correct if it is actually misstated by more than $21,000. Area is affected by acceptable audit risk, result of tests of control, and substantive test of transaction, substantive analytical procedures, and the relative significance of accounts receivable in the financial statements. For the hard lumber audit, assume an area of 10%. Jadi risiko menerima piutang usaha sebagai benar padahal sebenarnya mengandung salah saji sebesar lebih dari $21,000. Jadi untuk audit lumber ini asumsikan areanya sebesar 10%. Lalu yang kedua adalah acceptable risk of incorrect rejection atau ARIR. It is the risk of rejecting accounts receivable as incorrect if it is not actually misstated by a material amount. ARIR is affected by the additional cost of resampling because it is very costly to confirm receivable a second time. Assume an ARIR of 25%. Jadi ARIR ini risiko menolak piutang usaha sebagai tidak benar, padahal sebenarnya tidak mengandung salah saji dalam jumlah yang material. Jadi sudah dijelaskan ya perbedaan ARIR dan ARIA. ARIA dipengaruhi oleh biaya tambahan resampling. Karena cukup mahal mengkonfirmasi piutang usaha untuk yang kedua kalinya, asumsikan ARIR sebesar 25%. Lalu estimate misstatement in the population. This estimate has two parts. Mempunyai dua bagian, yaitu yang pertama estimate unexpected point estimate. Auditors need an advanced estimate of the population point estimate for difference estimation, much as they need an estimated population exception rate for attribute sampling. The advanced estimate is 1
$1,500 of assessment for hard number based on the previous year's audit test. Jadi auditor itu memerlukan estimasi di muka atas titik estimasi populasi bagi estimasi perbedaan. Seperti ketika mereka memerlukan estimasi tingkat pengecualian populasi untuk sampling atribut. Estimasi di muka untuk hard number adalah $1.500 atau lebih dalam kurun lebih saji berdasarkan pengujian audit tahun sebelumnya. Lalu yang kedua adalah make an advanced population standard deviation estimate. Variability of the population. To determine the initial sample size, auditors need an advanced estimate of the variation in the misjudgment in the population as measured by the population standard deviation. The calculation of the standard deviation is explained later when audit results are evaluated. For hard number, it is estimated to be $20 based on the previous year's audit test. Jadi untuk menentukan ukuran sampel awal, auditor memerlukan estimasi di muka atas variasi yang salah saji dalam populasi seperti yang diukur oleh deviasi standar populasi. Perhitungan deviasi standar akan dijelaskan nanti ketika hasil audit dievaluasi. Untuk hard number, hal itu diestimasi sebesar $20 berdasarkan pengujian audit tahun sebelumnya. Lalu selanjutnya ada calculate the initial sample size. Mungkin seperti ini ya rumusnya, agak sedikit rumit. Yang pertama komponennya ada N, yaitu initial sample size atau ukuran sampel awal. Lalu ada SD, yaitu advanced estimate of the standard deviation atau estimasi di muka atas deviasi standar. Lalu ada ZA and ZR, yaitu ZA adalah confidence coefficient for area dan ZR confidence coefficient for error. Lalu N population size yang besar. Lalu ada TM tolerable misstatement for the population atau salah satu yang dapat ditoleransi untuk populasi dalam kurung materiality. Lalu ada E, yaitu estimation point estimate of the population misstatement atau estimasi titik estimasi salah saji populasi. Jika diaplikasikan ke hard number, persamaannya ini akan menghasilkan seperti ini ya. Untuk SD-nya, advanced estimate of the standard deviation sebesar 20, bisa dilihat di sini ya, $20. Nah, di poin 2 ini, di bawah ini, estimated to be $20 based on the previous year's audit test. Lalu ada lalu ZA dan ZR-nya ada 1,28 dan plus 1,15. Nah, untuk itu bisa dilihat di tabel 17 sampai 12 di materi ini ya. Lalu ada population size sebesar 4.000, bisa dilihat di bagian ini ya, di awal soal. Akun AR di listed on trial balance ada 4.000 count. Lalu pangkat 2 per TM 27.000 tadi ya, N-nya sejumlah, TM itu tolerable misstatement-nya telah di-set pada 21.000. Lalu E, estimated point estimate of the population misstatement atau estimasi titik estimasi salah saji populasi sebesar 1.500, bisa dilihat di sini ya, poin 1. Lalu ketemu hasilnya 9,97 pangkat 2 atau kuadrat yang menghasilkan 100. Lalu tahapan yang terakhir yaitu generalize from the sample to the population.
menggeneralisasi dari sampel ke populasi. Itu termasuk bagian dari mengevaluasi hasil ya. Untuk menggeneralisasi dari sampel ke populasi, yang pertama ada compute the point estimate of the total statement. Kita menghitung titik estimasi total salah saji. Titik estimasi adalah ekstrapolasi langsung dari salah saji dalam sampel ke salah saji dalam populasi. Lalu yang kedua ada compute an estimate of the population standard deviation, atau menghitung estimasi deviasi standar populasi. Deviasi standar populasi adalah ukuran statistik dari variabilitas nilai setiap item dalam populasi. Jika ada sejumlah besar variasi dalam nilai item populasi, deviasi standar akan lebih besar dibandingkan jika variasinya kecil. Deviasi standar ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap interval presisi yang dihitung. Lalu yang ketiga ada compute the precision interval, atau menghitung interval presisi. Interval presisi dihitung dengan menggunakan rumus statistik. Agar interval presisi yang dihitung memiliki arti penting, interval tersebut harus dihubungkan dengan area. Dan terakhir ada menghitung batas keyakinan, atau compute the confidence limit. Auditor menghitung batas keyakinan yang mendefinisikan interval keyakinan dengan mengkombinasikan titik estimasi dari total salah saji dan interval presisi yang dihitung pada tingkat keyakinan yang diinginkan. Titik estimasi kurang lebih interval presisi yang dihitung. Tahap-tahapannya yaitu ada yang pertama mengambil sampel acak, lalu yang kedua ada menentukan nilai setiap salah saji dalam sampel, yang ketiga ada menghitung titik estimasi dari total salah saji, lalu yang keempat menghitung deviasi standar populasi atas salah saji dari sampel, lalu yang kelima ada menghitung interval presisi untuk estimasi total salah saji populasi pada tingkat keyakinan yang diinginkan, lalu yang keenam ada menghitung batas keyakinan pada tingkat keyakinan yang diinginkan. Oke. Kita lanjut ke relationship between the material and audit standard, yaitu hubungan antara materi ini dengan standar audit. Yang pertama ada SA530 audit sampling. Audit sampling is the application of audit procedures to less than 100% of the items in a relevant audit population in such a way that all sampling units have an equal chance of being selected to provide a reasonable basis for the auditor to draw conclusion about the population as a whole. For test of details, the auditor should project the assessment found in the sample onto the population. Jadi sampling audit berdasarkan SA530 adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan sedemikian rupa sehingga semua unit sampling memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Untuk pengujian rinci, auditor harus memproyeksikan kesalahan penyajian yang ditemukan dalam sampel populasi. Lalu yang kedua ada SA500 tentang audit evidence. The audit must design and perform audit procedures that are appropriate in the circumstances to obtain sufficient appropriate audit evidence. Audit procedures may be used as risk assessment of procedures, test of controls, or substantive procedures, depending on the context in which the auditor applies them. Jadi auditor harus merancang dan melaksanakan proses audit yang tepat sesuai dengan kondisi untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Prosedur audit dapat digunakan sebagai prosedur penilaian risiko,
pengujian pengendalian atas atau prosedur substantif bergantung pada konteks yang diterapkan oleh auditor. Lalu yang ketiga ada SA 520 Analytical Procedure atau SA 520 prosedur analitis. The auditor may consider testing the operating effectiveness of controls where relevant to the preparation of entity information used by the auditor in performing substantive analytical procedures in response to assessed risk. Jadi menurut SA 520 prosedur analitis ini, auditor dapat mempertimbangkan untuk menguji efektivitas operasi pengendalian jika relevan terhadap penyiapan informasi entitas yang digunakan oleh auditor dalam melakukan prosedur analisis substantif sebagai respon terhadap risiko yang dinilai. Lalu yang keempat ada SA 230 Audit Documentation atau dokumentasi audit. The auditor's understanding of yang pertama the nature, timing, and extent of audit procedures that have been carried out and compliance with audit standard and applicable laws and regulation. Jadi ada sifat, saat, dan luas prosedur audit yang telah dilaksanakan dan kepatuhan terhadap standar audit serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kedua ada results of audit procedures performed and audit evidence obtained. Yaitu artinya hasil prosedur audit yang dilaksanakan dan bukti audit yang diperoleh. Lalu ketiga ada significant matters arising during the audit process, conclusions drawn, and significant professional judgments made to reach conclusion. Artinya itu hal signifikan yang timbul selama proses audit, kesimpulan-kesimpulan ditarik, dan pertimbangan profesional signifikan yang dibuat untuk mencapai kesimpulan. Lalu SA yang terakhir ada SA 320 tentang materiality in planning and conducting audits. Itu materialitas dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. SA 320. The highest level of materiality occurs when users of financial statement information can make wrong decision if they rely on the financial statements as a whole. The wider the effect of misstatement, the possibility of issuing an adverse opinion will be greater than a qualified opinion with an exception. Jadi tingkat materialitas tertinggi terjadi apabila pengguna informasi laporan keuangan dapat membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Semakin meluas pengaruh salah saji, kemungkinan untuk menerbitkan pendapat tidak wajar akan lebih besar daripada pendapat wajar dengan pengecualian. Oke, kita masuk ke case study. Di sini saya ambil dari buku Ernst. Itu kita di sini performing the audit of Peckinpah Tire and Parts perusahaan ban ya. A wholesale auto parts company, you have decided to use monetary unit sampling, yaitu MUS, for the audit of accounts receivable and inventory. The following are the recorded balance. Jadi jumlah accounts receivable-nya di sini ada 12 juta dolar. Lalu inventory-nya sebesar 23 juta dolar. Lalu dari kita telah membuat pertimbangan antara lain performance materiality atau materialitas kinerja sebesar 500.000 dolar, acceptable audit risk sebesar 5% atau risiko audit yang dapat diterima. Lalu ada inherent risk atau risiko inherent, itu bertanggung jawab 80%, inventory 100%, perlengkapan. Lalu ada assessed control risk atau penilaian risiko pengendalian. Bertanggung jawab ada 50%, lalu persediaan 80%.
Substantive analytical procedures have been planned for inventory, but not for accounts receivable. The substantive analytical procedures for inventory are expected to have a 60% chance of detecting a material misstatement should one exist. Jadi prosedur analitis untuk persediaan telah direncanakan, tapi belum buat yang piutang usaha. Prosedur analitis bagi persediaan diharapkan memberikan piutang sebesar 60% untuk mendeteksi salah saja yang material jika memang ada. Memberikan peluang sebesar 60%, bukan piutang ya. Lalu performance materiality will be used as the measure of tolerable misstatement for each test and for the combined sample. Jadi material kinerja akan digunakan sebagai ukuran salah saji yang dapat ditoleransi bagi setiap pengujian dan sampel gabungan. Jadi you can conclude that it will be difficult to alter sample size for accounts receivable confirmation once confirmation are sent and replies are received. However, inventory test can be reopened without great difficulty. Jadi kita telah menyebutkan bahwa sulit untuk mengubah ukuran sampel untuk konfirmasi piutang usaha apabila konfirmasi tersebut telah dikirimkan dan jawabannya juga telah diterima. Tapi pengujian persediaan dapat dilakukan kembali tanpa kesulitan yang berarti. After discussion with the client, you believe that the accounts are in about same condition this year as they were last year. Last year, no misstatements were found in the confirmation of accounts receivable. Inventory tests reveal an overstatement amount of about 1%. For requirements A through C, make any assumption necessary in deciding the factors affecting sample size. If a notable is available for the area, choose estimate sample size judgmentally. Jadi di sini kita diminta yang pertama untuk sebentar. Yang pertama untuk merencanakan ukuran sampel untuk konfirmasi piutang usaha dengan menggunakan sampling unit moneter atau monetary unit sampling. Lalu yang kedua ada plan sample size for the test of pricing of inventories using MUS. Itu mencanangkan ukuran sampel untuk pengujian penetapan harga persediaan dengan menggunakan sampling unit moneter. Lalu yang terakhir, yang C, yaitu plan the combined sample size for both the confirmation of accounts receivable and the price test of inventory using MUS. Jadi merencanakan ukuran sampel gabungan baik untuk konfirmasi piutang usaha maupun pengujian harga persediaan dengan menggunakan sampling unit moneter. Nah, yang pertama itu mengkalkulasi atau menghitung area, yaitu dengan acceptable audit risk dibagi inherent risk receivable dikali control risk receivable dikali APR. Bisa dilihat tadi ya, acceptable audit risk sebesar 5%, itu ditulis sebagai 0,05. Kalau ada inherent risk AR, ada 80%, itu 0,8. Lalu control risk AR, sebesar 50%, yaitu menjadi 0,5.
dan juga APR atau di inventory-nya itu sebesar 100%. Makanya menjadi 1,0. Yaitu mendapat hasil sebagai berikut. Itu 0,05 dibagi 4 sama dengan dibagi 0,4 sama dengan 0,13. Total statement itu performance materiality dibagi population. Itu ada 800.000 dolar dibagi 12 juta dolar. Itu sama dengan 0,067. Sample size as determined by the table is 38. Lalu B. Itu tadi kan disuruh merencanakan ukuran sampel untuk pengujian penetapan harga persediaan dengan menggunakan sampling unit moneter, yaitu ketemu 0,05 dibagi 1,0 dikali 8 dikali 0,8 dikali 1 dikurangi 0,6. Yaitu ketemu 0,05 dibagi 0,32 sama dengan 0,16 atau dibulatkan menjadi 0,15. Total statement as a percent 500.000 dibagi 23 juta sama dengan 0,035 rounded to 0,03 atau dibulatkan ya menjadi 0,03. There is no table for an area of 15%. Inventories and control list for inventory are greater than for accounts receivable. However, due to the inclusion of a component for analytical procedures, area for inventory is not significantly greater than area for accounts receivable. Untuk yang C, jadi untuk merencanakan ukuran sampel gabungan baik untuk informasi piutang usaha maupun pengujian harga persediaan dengan menggunakan sampling unit moneter, yaitu dengan menghitung 800.000 dibagi 12 juta ditambah 23 juta sama yang itu ketemu dengan hasil 800.000 dibagi 35 juta sama dengan 0,03 menjadi 0,02. Sample size can be using table 15-8 di buku Arens allows for 0,05 exception and assumes misstatement percent of 100%. N atau initial sample size sebesar 194. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bagi yang bertanya, silakan unmik dan tulis pertanyaan di kolom chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.